Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap disiplin, dan insya Allah saya tidak akan lama dalam khutbah ini, insya Allah. Alhamdulillah, al-khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minad dulam wa muhrijis sabri minal alam wa mulkit taubati minan nadam wa nashkaruhu alal masaibi kama nashkuru alal ni'am wa nusalli ala rasulihil akram syarafil asyam wa nuril atam wal kitabil muhkam wa kamali nabiyyina wal khatami sayyidi walidil adam alladhi basyara bi Isa ibn Maryam wa da'a li bi'asatihi Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa' qawa'ida baitullah al-muharram wa sallallahu alaihi wasallam ala atba'ihi khairul umam allati barakallahu bihi kafatan nasil arab minhum wal ajam. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarik fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad-dul wa kabbirhu takbira. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'min bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan wa rasulahu arsalahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira katsira. Summa amma ba'du. Yaqul subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah soal puasa Ramadan yang baru saja berlalu dari hadapan kita. Serius, amalan puasa Ramadan adalah amalan yang berat, tidak ringan. Maka tidak dapat dipungkiri di antara kita ada yang gembira setelah selesai 1 bulan penuh, maka hari ini merayakannya. Tapi tidak sedikit juga di antara kita yang sedih, penuh sesal karena kemarin tidak maksimal memanfaatkan bulan Ramadan. Terlepas dari itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan memang berat dan tidak ringan. Apa yang halal kita haramkan sejenak selama Ramadan. Makan adalah halal, kita haramkan sejenak selama Ramadan. Minum halal, kita haramkan sejenak selama Ramadan. Termasuk hubungan yang halal antara suami istri, kita haramkan juga sejenak selama berpuasa di bulan Ramadan itu. Pengharaman sejenak itu menandai bahwa pengharamannya tidak benar-benar pengharaman, tapi ada hikmah yang akan dikejar, dan itu yang disebut dengan pelatihan.
sebagai suatu sistem pelatihan, maka semakin panjang waktu pelatihan diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik. Itulah karenanya maka perubahan puasa Ramadan atau perubahan amalan puasa yang semula mengikuti syariat Nabi Musa yang biasa dilakukan oleh Bani Israel. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat Nabi Muhammad sebelumnya mengikuti puasa yang biasa diselenggarakan atau diamalkan oleh Bani Israel 3 hari lamanya, tapi kemudian dirubah oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang beruntung diberikan kesempatan oleh Allah bertemu bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Maka puasa yang 3 hari kita tinggalkan, beralih kepada puasa 1 bulan. Sekarang kita menghadapi suatu metode latihan yang lebih panjang, 3 hari lebih pendek dan 1 bulan lebih panjang. Para sahabat gelisah, khawatir gagal menunaikan latihan 1 bulan itu. Maka mereka bertanya pada Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa menyelesaikan puasa yang 3 hari saja kemungkinan sulit, dan ini harus berubah menjadi 1 bulan. Allah menegaskan, yuridullah bikumul yus wala yuridu bikumul us. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan, sebaliknya Allah dalam segala hal yang diwajibkan maupun dilarang, semuanya adalah bersifat mudah. 3 hari dengan 1 bulan tentu matematikanya sulit. Maka cara mengukurnya tidak dengan menggunakan matematika manusia, tapi harus menggunakan matematika Allah, yaitu menggunakan hati kita. Dan hati pekerjaannya adalah menjaga iman. Kita harus percaya kepada Allah bahwa siapapun yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan pasti diberi kemudahan dibanding kita melaksanakan puasa itu di bulan yang lain. Tapi di sisi lain yang dimaksud dengan kemudahan adalah siapapun yang serius berpuasa Ramadan, maka tujuan-tujuan puasa itulah yang akan dipermudah oleh Allah untuk mencapainya. Para hadirin, apa tujuan puasa ini? Sekarang mari kita lihat kenapa puasa Ramadan dibuat lebih mudah oleh Allah. Karena memang selama 1 bulan setan dibelenggu, setan dipenjara, dan hari ini 1 Syawal setan mulai lagi bekerja sampai akhir Sya'ban. 11 bulan setan bekerja dan hanya 1 bulan setan itu cuti dan libur bekerja. Bagi peminat surga dan pembenci neraka, menghadapi 1 Syawal mestinya gugup, karena peperangan sebenarnya melawan setan dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 11 bulan sampai akhir Sya'ban. Lalu masuk lagi 1 Ramadan, setan dipenjara lagi, dibelenggu, tidak dapat bekerja sampai akhir Ramadan. Begitu seterusnya. Maka pelatihan selama Ramadan, di mana yang halal kita haramkan, tentunya dimaksud untuk mempermudah agar pada 1 Syawal ini kita dapat memenangkan peperangan melawan setan itu. Kalau kemarin yang halal saja kita haramkan, maka mudah pada hari ini kita mengharamkan yang memang haram. Maka mudah pada hari ini kita mengharamkan yang tidak disenangi Allah. Maka mudah pada hari ini kita mengharamkan yang dibenci Allah. Itulah logika yang paling gampang tentang kesuksesan puasa Ramadan. Inilah tantangan kita. Maka pada kesempatan yang singkat ini, mari kita lihat bagaimana cara kerja setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk pertama kali kita mengenal setan melalui ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Misal yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu maksudnya iblis, yaitu setan dari kalangan jin, itu hanya mampu membisikkan sesuatu fi sudurin nas, di dada kita, bukan fi qulubin nas, bukan di hati kita. Allah menegaskan setan tidak punya akses ke hati kita.
Andai kata pun mampu, setan hanya bisa mengakses dada kita. Bayangkanlah sekarang, hati kita ada setelah dada kita. Setelah ada dada, ada hati. Setelah hati, ada lut. Ada lut, ada fuad. Begitulah tahapan-tahapannya. Ada dada, ada hati, ada lut, ya ulil albab, ada fuad. Dada adalah laksana pagar rumah kita atau pintu ruang tamu kita. Sekarang mari kita bayangkan ada seorang penyusup mengetuk pintu rumah kita. Kita harus peka mendengar. Apakah itu ketukan penyusup atau ketukan saudara kita, ketukan orang-orang soleh? Kita harus peka dan berlatih untuk mengenali ketukan pintu ke ruang tamu kita. Sampai di situ setan tidak punya akses untuk bisa memaksa masuk. Kalau kita tidak berkenan memberi kesempatan setan masuk, keluar, maka setan tidak bisa masuk. Dia hanya bertahan di luar. Tapi masalahnya adalah, pertama kita ceroboh, jarang mengidentifikasi siapa yang mengetuk pintu rumah kita. Lalu diizinkan masuk, ternyata yang masuk adalah penyusup, dia adalah setan. Maka sejak saat itu setan berada di ruang dada kita dan siap lompat masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman ketika setan ada di ruang tamu kita, maka tinggal kita katakan keluar, dia keluar. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan pasti setan keluar. Allah menyatakan di dalam surat An-Naml, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim, hai iblis, kamu tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan untuk memaksa masuk, illa man ittaba'a minal ghawin, kecuali masuk kepada orang yang memang pengen menjadi followernya, pengen menjadi pengikutnya. Selama kita tidak ingin mengikuti setan, maka setan tidak akan bisa masuk ke dada kita. Maka yuwaswisu fi sudurinas itu menunjukkan sekali kita menolak setan masuk, setan tetap akan berada di luar. Tapi sekali kita membiarkan setan masuk, maka setan akan masuk ruang tamu kita. Dia mendekorasi cat dinding rumah kita, dia mengganti perabotan dengan seleranya. Lama-kelamaan kita setuju dan menyenangi cat pilihan setan, sofa pilihan setan, perabot-perabot pilihan setan. Dan sejak itu kita adalah menjadi pengikutnya. Lambat laun fajadahumullahu marado, Allah membiarkan semuanya berkembang. Lalu selanjutnya setan akan apa? Tugasnya sudah selesai. Setan dari kalangan jin itu meninggalkan kita karena kita sudah berubah mutang menjadi setan. Itulah kenapa setan terdiri dari dua kalangan, minal jinnati wan nas. Ketika kita sudah berubah menjadi setan, maka setan dari kalangan jin pergi meninggalkan kita. Tugasnya sudah selesai. Tidak perlu ada kampanye lagi. Problem yang paling mendasar adalah menjaga pintu rumah kita, pintu dada kita. Di situ ada mata, kita bisa melihat. Ada telinga, kita bisa mendengarkan. Ada pikiran, kita bisa mengkalkulasi. Setan memperindah semua amal-amal mereka, tetapi Allah memperindah iman ke dalam hati kita. Sekarang pilihannya tinggal, apakah kita tertarik dengan cara Allah memperindah iman dalam hati kita, ataukah kita tertarik dengan cara setan memperindah amalan kita. Kadang kita menghadapi situasi sulit, kita betul-betul sedang butuh bantuan dari saudara kita. Anak kita sakit atau anak kita harus membayar SPP, maka setan memberitahu sholat supaya kamu bisa bayar SPP anak kamu. Maka kita tidak tertarik lagi dengan akhirat. Begitu juga ketika suasana hati resah, maka setan memberitahu kita, ayo sholat tahajud, biar suami kamu tidak lagi nakal.
atau biar masalah-masalah hutang kamu selesai. Sebetulnya kita sudah semakin jauh dari akhirat. Kita tidak tertarik lagi dengan surga, dan kita tidak takut lagi dengan neraka. Sholat kita bukan untuk akhirat, sholat kita untuk dunia. Sampai titik itu setan telah berhasil mendikte kita. Itulah yang dimaksud dengan setan menghiasi amal-amal mereka seolah-olah indah. Kita mencari penyelesaian hutang dengan sholat, kita mencari ketenangan hati dengan tahajud, bahkan kita ingin tokonya ramai dengan sholat duha, bukan dengan cara kedua. Tapi itulah jebakan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan penyakit hati yang menyebabkan setan itu berkembang biak dan kita kemudian berubah menjadi hutang, menjadi setan, adalah bisa jadi dalam bentuk ketakutan. Takut mengalami kefakiran, takut mengalami kemiskinan, takut ada bencana sakit, maka semua amalan-amalan diarahkan untuk mengobati rasa takut itu. Kita beramal supaya tidak miskin, kita beramal supaya tidak fakir, kita beramal supaya anak-anak kita sehat, dan kita belum pernah beramal untuk akhirat kita. Itu yang dimaksud marodun. Tapi boleh jadi marodun juga adalah sifat pengecut, karena tidak mampu menyuarakan yang benar, bahkan untuk diri kita. Iblis selalu menggoda kita bahwa beragama yang terbaik adalah beragama menurut orang tua kita. Tidak terlalu kritik, jangan terlalu ekstrim. Maka kita kemudian mencari kompromi supaya tidak punya timbul masalah. Inilah persoalan setan. Sebagaimana kita ketahui, di zaman Madinah Nabi Muhammad menghadapi dua persoalan sekaligus. Yang pertama adalah orang kafir, baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, dan yang kedua adalah dari kalangan munafik. Dari kalangan munafik menawarkan kompromi-kompromi agar Nabi Muhammad jangan terlalu ekstrim dalam beragama, akan menimbulkan kegaduhan sosial, kerenggangan sosial, perpecahan sosial. Karena memang dapat diterima akal, orang Madinah yang munafik itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Mereka kaget beradaptasi dengan Islam dan menganggap ini terlalu ekstrim, jangan terlalu lurus lah ya Rasulullah. Maka terjadilah kelompok munafik, tarik menarik kita antara orang kafir dan munafik terjadi setiap saat, dan setan berada di titik munafik itu. Fazadahumullahu marodo. Hari ini situasinya memang berbeda, tetapi serupa, bahwa kita menghadapi kepungan orang-orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Orang munafik adalah orang Islam yang mestinya sudah murtad, tapi masih bertahan menjadi muslim. Kenapa mereka bertahan? Mungkin ada kalkulasi ekonomi, mungkin takut berpisah dengan keluarganya, mungkin kolega dan tempat kerjanya memang di komunitas muslim. Mereka bertahan tapi tidak siap menyuarakan kebenaran. Fi qulubihim maradun, di hatinya ada penyakit, dan itulah yang disebut dengan sifat pengecut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup saya akan membawakan suatu kisah. Mudah-mudahan tidak butuh waktu lama, sekitar 5-7 menit. Yaitu kisah diambil dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang akan kita ceritakan sebetulnya adalah bukan tentang Nabi Musa, yaitu tentang temannya Nabi Musa. Dia adalah mungkin jenderal tertinggi di Mesir, di bawah kekuasaan Fir'aun, mungkin juga kepala polisinya. Yang jelas temannya ini kemudian masuk Islam, tetapi diam-diam belum mengumumkan keislamannya, dan tetap menjadi petinggi di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa akhirnya menantang Fir'aun agar Fir'aun kembali ke jalan yang benar, mengesahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Di tengah-tengah Fir'aun mempraktekkan politik agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan untuk mengunci kekuasaannya. Seperti kita mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan,
Maka mengerikan kalau kita melawan rakyat, melawan Tuhan. Dan inilah yang digunakan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun mendeklarasikan saya adalah raja dan Tuhan, maka artinya tidak boleh ada yang mengotak-atik kekuasaan saya. Karena siapapun yang menantang kekuasaan Fir'aun sama dengan menantang kekuasaan Tuhan. Ini soal logika berkuasa. Ini bukan soal orang soleh, bukan soal ahli agama, tapi orang yang menyalahgunakan jargon-jargon agama untuk melindungi kekuasaan. Maka ketika Nabi Musa berdakwah untuk kembali ke tauhid, ini juga bukan soal pesan agama, tapi sekaligus juga pesan politik. Pesan agama untuk kembali kepada tauhid, tapi pesan politik bahwa ada yang berani menantang Fir'aun. Tapi masalahnya Fir'aun punya rasa cinta pada Nabi Musa. Allah menyatakan pada waktu Nabi Musa masih bayi, dia hanyutkan dan ibunya gelisah, menangis. Kata Allah, tenang, tenang, nanti akan aku tumbuhkan cinta sepanjang hidupnya dalam diri Nabi Musa. Dan cinta itu diketemukan ketika Fir'aun langsung jatuh cinta pada bayi bernama Musa itu. Lalu tumbuh berkembang dalam lingkungan istana menjadi pangeran, dan itu membuat Fir'aun tersandra kepada Nabi Musa. Bagi setiap yang menantang Nabi Musa sudah biasa dibunuh, dihukum, dibunuh, tidak pandang pilih. Tapi tidak untuk kasus Nabi Musa. Fir'aun mengalami kesulitan untuk menghukum Nabi Musa. Apa yang terjadi? Maka para anggota kabinet dan petinggi negeri Mesir gelisah karena terjadinya ketidakwibawaan dari Fir'aun, di mana Nabi Musa terus-menerus berdakwah tapi tidak pernah ditegur. Maka beberapa anggota kabinet menegur Fir'aun agar bertindak lebih tegas kepada Nabi Musa. Tapi sekali lagi ada cinta dalam Fir'aun. Maka jadilah perbincangan di tengah-tengah para petinggi kerajaan Mesir bahwa ini Fir'aun ternyata orang yang lemah, tidak mampu mengeksekusi Nabi Musa. Situasi ini ditangkap oleh Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan, daruni, biarkan aku yang akan membunuh Musa sendiri. Statement ini sebetulnya hanya untuk mengangkat moral petinggi-petinggi Mesir, supaya timbul lagi kepercayaan kepada Fir'aun yang mulai melemah dan ragu pada keberanian Fir'aun untuk menghukum Nabi Musa. Maka dikeluarkanlah kebijakan baru bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Musa dianggap dan ditetapkan sebagai musuh negara. Problem timbul berikutnya. Ternyata untuk menyelesaikan persoalan ini, yang dihukum bukan orang tuanya yang menyatakan Islam, yang dihukum bukan yang bersalah, tapi yang dihukum anak-anak dari orang tua yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Dalam sejarah peradilan di muka bumi ini paling brutal, karena orang yang tidak bersalah justru mendapatkan hukuman yang tidak pernah dilakukan. Itulah kisah di mana anak-anak kecil dari keluarga mukmin dibunuh oleh Fir'aun, terutama yang jenis kelamin lelaki. Anak-anak itu tidak pernah bersalah. Yang bersalah orang tuanya yang lebih dahulu dicap sebagai ancaman negara, musuh negara oleh Fir'aun. Situasi kredit ini akhirnya membuat temannya Nabi Musa sedikit gugup juga. Bisa-bisa Fir'aun nekat juga membunuh Nabi Musa. Maka temannya Nabi Musa yang juga anggota petinggi di Mesir mengajukan lobby-lobby. Bayangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, andai kata bapak-bapak, ibu-ibu jadi seorang menteri, lalu menteri itu ngomong pada presiden, wahai presiden, yang Anda lakukan salah, karena Anda menantang Allah yang akan bisa memberikan azab pada negeri. Dan yang dihadapi Fir'aun yang kejam dan brutal. Bagaimana mungkin temannya Musa memiliki mental sekuat itu? Yang rasanya sulit kita lakukan. Kadang-kadang kita menghadapi anak tidak mampu,
menghadapi istri nggak mampu, menghadapi tetangga tidak mampu, takut diboikot, takut tidak diajak kumpul, takut tidak diajak arisan, sehingga agama kita ikut agama lingkungan, bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kemudian temannya Nabi Musa itu akhirnya mengumumkan keislamannya. Cerita kita sampai pada ujung situasi di akhirat. Ini akan kita rekam. Di akhirat berkumpullah Fir'aun bersama para petinggi yang kafir itu. Apa kata mereka? Wa id yatahajjuna fin nari fa yaqulu du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fal antum maghnun amma nasiba minan nar. Maka para petinggi yang semula menjadi bawahan Fir'aun itu mengadu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, mereka oleh Allah disebut ad-du'afa, kelompok lemah, karena tidak mampu menyuarakan kebenaran. Maka mereka berkata, bagaimana nasib kami harus di neraka? Apa kata Fir'aun? Qala alladziina istakbaru inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Mau gimana lagi? Kita semua nasibnya sudah di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin menceritakan berdasarkan cerita itu bahwa kalau kita tidak berlatih melawan syaitan, bahkan kemudian na'udzubillahi min dzalik, kita berubah mutan menjadi setan sendiri, maka kita tidak pernah bisa mencapai surga, tidak pernah mencapai akhirat dengan kebahagiaan. Bahkan Allah menyebut kita ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Maka belajarlah kita melawan setan, suarakan kebenaran, setidaknya untuk diri kita sendiri. Setanlah yang membuat kita takut, setanlah yang membuat kita jadi pengecut, sehingga agama kita tidak murni lagi, agama kita terkotori dengan yang bukan dari Rasulullah. Maka bagaimana mungkin kita bisa mencapai akhirat dengan kebahagiaan? Am hasibtum adadhul jannah. Bagaimana mungkin kita bermimpi masuk surga sedang kita belum pernah diuji seperti diujinya orang-orang dahulu? Ada para nabi, ada para solihin, as-siddiqin, as-syuhada. Mereka ditimpa berbagai kesulitan sampai nyawa sekalipun. Kita belum seberapa dan kita mimpi masuk surga. Maka tugas pertama mulai 1 Syawal ini, kobarkan perang melawan syaitan. Saya akan menutup dengan ayat yang biasa digunakan pemuda Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, maksudnya berlomba-lombalah menegakkan kebenaran dengan cara melawan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaqul azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.